Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang investigasi ilmiah atau dikenal dengan scientific investigation. Objek investigasi ilmiah pada kali ini yang akan coba kita bahas. Yang pertama, berhubungan dengan keunggulan penelitian ilmiah. Yang kedua, beberapa kendala untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya di bidang manajemen dan akuntansi. Kemudian, bangunan blok dalam penelitian sains atau penelitian ilmiah. Kemudian, berhubungan dengan metode deduktif hipotesis dan tipe-tipe penelitian lainnya. Apa pengertian dari penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah berfokus pada pemecahan masalah dan mengejar langkah demi langkah secara logis, metode yang terorganisir dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisisnya dan menarik kesimpulan yang valid dari hal tersebut. Mengapa kita melakukan penelitian ilmiah? Yang pertama, penelitian tidak didasarkan pada firasat, pengalaman, dan intuisi. Kemudian, ini harus bertujuan dan ketat. Kemudian yang ketiga, memungkinkan semua orang tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang masalah yang sama atau serupa untuk menghasilkan temuan yang sebanding ketika data dianalisis. Kemudian selanjutnya, temuan yang akurat dan dapat percaya diri. Kemudian selanjutnya, penerapan solusi untuk masalah yang serupa dan digeneralisir. Kemudian
ini juga lebih objektif. Kemudian selanjutnya, menyoroti kritik faktor kritis pada tempat kerja yang membutuhkan perhatian khusus untuk memecahkan atau meminimalisir permasalahan. Kemudian investigasi ilmiah dan pengambilan keputusan manajerial terintegrasi pada bagian yang efektif untuk pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, ini dapat menjawab kedua dasar dan penelitian dasar dan penelitian terapan. Itu hal-hal mengapa penelitian ilmiah dilakukan. Kemudian selanjutnya, bagaimana berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah itu yang pertama adalah skeptik. Selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Kemudian yang kedua, analitik. Selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Kemudian yang ketiga, kritik. Selalu mendasarkan pikiran atau pendapat, logika, dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Itu orang bisa berpikir ilmiah harus memperhatikan tiga hal tersebut, yaitu skeptik, analitik, dan kritik. Kemudian penelitian itu menggambarkan dan menjelaskan keadaan. Kita meneliti harus bisa menggambarkan atau menjelaskan keadaan yang terjadi yang Anda teliti. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah. Apabila Anda melakukan penelitian, diharapkan harus bisa memecahkan masalah yang terjadi. Baik itu bersifat penelitian bisnis maupun penelitian berbasis akuntansi. Problem-problem yang terjadi dalam lokasi penelitian itu harus bisa Anda pecahkan masalahnya. Kemudian yang ketiga, menemukan, mengembangkan model, pola, dan cara kerja. Dalam penelitian harus Anda bisa menemukan. Harus bisa mengembangkan metode yang sudah ada menjadi model pengembangan yang lain. Dan juga bisa membentuk sebuah pola penelitian yang berbeda dengan yang lain. Kemudian yang keempat, membuat keputusan atau kebijakan. Diharapkan suatu penelitian itu harus bisa membuat keputusan dan kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, mengembangkan, menguji konsep atau teori. Dalam penelitian,
Anda harus bisa mengembangkan penelitian yang sudah ada menjadi berbeda dengan orang lain, juga bisa menguji konsep yang sudah ada, apakah mengalami perubahan ataukah tetap sama, kemudian harus mendasarkan ada teori atau bisa menghasilkan teori baru. Kemudian yang keenam, memperbaiki. Dalam penelitian harus bisa memperbaiki keadaan, peristiwa, situasi, aktivitas yang berjalan. Aktivitas yang saat ini sedang berjalan. Jangan lupa harus bisa memperbaiki. Itu yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian selanjutnya, metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, kita harus yang pertama harus bisa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dari fakta tersebut harus bebas dari prasangka. Jangan sampai fakta itu bias. Jangan sampai fakta itu mendorong adanya prasangka. Kemudian selanjutnya, itu menggunakan prinsip analisis dari fakta yang bebas dari prasangka harus bisa dianalisis. Setelah itu, setelah dianalisis, bisa menggunakan hipotesis. Kemudian harus memiliki ukuran yang objektif. Dan kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Itu hal-hal yang berhubungan dengan metode ilmiah. Kemudian, apa karakteristik penelitian? Karakteristik penelitian itu yang pertama bersifat sistematis, yaitu memiliki langkah-langkah yang runtut, yang berurutan. Yang kedua, harus logis, keterkaitan yang masuk nalar. Kemudian yang ketiga, empiris, didasarkan pada fakta-fakta empirik. Kemudian yang keempat, bersifat reduktif, tidak semua aspek diteliti. Kemudian yang kelima, bersifat replicable, dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama. Dan transmittable, hasilnya dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar. Itu karakteristik penelitian. Kemudian sifat-sifat penelitian itu berkisar di seputar masalah yang ingin dibesarkan. Kalau Anda di jurusan akuntansi syariah, maka Anda bisa membahas masalah-masalah yang berhubungan di bidang akuntansi syariah. Atau Anda bisa memiliki konsentrasi tertentu, misalkan akuntansi keuangan, kemudian konsentrasi sektor publik, konsentrasi auditing, maka di sana Anda bisa meneliti hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, mengandung unsur-unsur originalitas, keaslian. Anda meneliti harus memiliki original penelitian Anda, keaslian dalam penelitian Anda yang membedakan dengan penelitian orang lain. Kemudian yang berikutnya didasarkan atas pandangan ingin tahu. Orang meneliti harus memiliki prinsip
keinginan tahu, pandangan ingin tahu apa yang Anda teliti. Kemudian yang selanjutnya, dilakukan secara terbuka. Kalau meneliti, harus Anda lakukan secara terbuka. Kemudian berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan atau order. Kemudian yang selanjutnya, untuk menemukan generalisasi atau dalil yang sulit. Kemudian yang terakhir, harus menggunakan pengukuran yang akurat. Dalam penelitian harus ada ukuran-ukuran yang akurat yang Anda gunakan. Kemudian keunggulan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama ada purposive, kemudian rigor, kemudian testability, replicability, precision and confidence, kemudian objektif, generally, kemudian parsimony. Itu keunggulan-keunggulan dalam penelitian. Harus purposif, kemudian rigor, tidak ada kekakuan, kemudian testability, harus bisa diteskan, kemudian replicability, bisa direplikasi, diulang, kemudian precision and confidence, dapat dipercaya, kemudian objektif, harus bersifat objektif, kemudian generality, bisa digeneralisasi, kemudian yang terakhir parsimony, kekikiran, harus memiliki hal-hal itu bagian dari hal-hal keunggulan penelitian ilmiah. Kemudian yang selanjutnya berhubungan dengan penelitian deduktif hipotesis. Ada 7 tahap proses penelitian metode deduktif hipotesis. Yang pertama, mengidentifikasi area permasalahan. Kemudian yang kedua, bisa mendefinisikan catatan permasalahan. Kemudian yang ketiga, bisa mengembangkan hipotesis. Kemudian ada ukuran yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada kumpulan data. Kemudian yang selanjutnya, data tersebut dapat dianalisis. Dan yang terakhir, bisa menginterpretasikan data yang dianalisis tersebut. Itu hal-hal atau tahapan-tahapan dalam penelitian deduktif hipotesis. Kemudian deduktif dan induktif. Deductive reasoning application of general theory to a specific case. Bahwa alasan penelitian deduktif itu dapat mengaplikasikan teori umum kepada teori pada kasus yang lebih spesifik. Itu menggunakan tes hipotesis. Kemudian alasan induktif itu adalah proses dari mana kita mengobservasi fenomena yang khusus dan dasar penggalian menghasilkan sebuah
kesimpulan yang umum. Kemudian kedua metode tersebut, induktif maupun deduktif, itu yang sering digunakan dalam penelitian. Jadi orang meneliti biasanya menggunakan metode deduktif maupun induktif. Mana yang Anda pilih? Silahkan menjadi pilihan yang mana yang Anda manfaatkan dalam penelitian. Boleh deduktif, boleh induktif. Kemudian berhubungan dengan teori, konsep, proposisi, dan variabel. Teori itu apa? Teori adalah suatu himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang memberikan suatu pandangan yang sistematis mengenai gejala dengan memerinci hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena atau gejala. Itu menurut Kerlinger. Kemudian tujuan teori itu menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dan bagaimana bentuk hubungan itu sehingga dapat dibuat prediksi hubungan variabel tertentu ke variabel yang lain. Variabel X ke variabel Y. Variabel dependent ke variabel independent ke dependent. Ada hubungannya. X1 ke X2. X1 ke X3 dan seterusnya. Proposisi adalah pernyataan tentang satu konsep, satu variabel atau lebih. Kemudian variabel adalah gambaran atau ukuran atas satu konstruk atau konsep. Kemudian apa hipotesis? Hipotesis adalah suatu penjelasan tentatif jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Disusun berdasarkan penafsiran yang mendalam tentang latar belakang teori dan bukti empirik yang berfungsi menuntun dan menjelaskan sifat-sifat tertentu yang menjadi pusat perhatian peneliti. Itu yang dinamakan hipotesis. Hipotesis juga merupakan pernyataan yang terbuka untuk diuji kembali melalui prosedur penelitian. Dikemukakan dalam bentuk yang logis, kemudian konsisten dengan fakta atau teori, kemudian dinyatakan secara terbuka untuk diuji kebenarannya, kemudian ditulis secara sederhana. Itu penjelasan tentang hipotesis. Kemudian alternatif pendekatan dalam penelitian itu ada pendekatan positivistik atau positivism, kemudian ada pendekatan construction atau constructionism, pendekatan konstruksi, kemudian ada pendekatan middle ground, yaitu critical realism dan pragmatis. Kemudian positivis. Apa pendekatan positivis? Itu yang pertama, bahwa penelitian ilmiah adalah jalan menuju kebenaran. Kemudian yang kedua, kekakuan, kemudian replicability, replikasi, kemudian keandalan dan generalisasi. Kemudian pendekatan kunci adalah eksperimen. Itu teori positivis
atau pendekatan positivis. Kemudian pendekatan kritis realism itu di sini menjelaskan realita eksternal, tetapi kita tidak dapat selalu objektif dalam pengukuran, yaitu dari kenyataan eksternal dalam pendekatan kritis realism. Kemudian kenyataan kritis itu adalah tanggung jawab kita secara kritis pada pemahaman tentang dunia dan kenyataannya. Kemudian selanjutnya, pendekatan konstruksionisme atau pendekatan konstruksi itu menjelaskan bahwa dunia seperti yang kita kenal pada dasarnya adalah mental. Kemudian yang selanjutnya bertujuan untuk memahami aturan yang digunakan tentang untuk memahami dunia. Itu dalam pendekatan konstruksi. Kemudian metode riset atau metode penelitian seringkali bersifat kualitatif. Kemudian yang selanjutnya pendekatan pragmatis atau pendekatan pragmatis, yaitu untuk menjelaskan jangan mengambil posisi tertentu tentang apa yang membuat penelitian bagus. Kemudian penelitian antara objektif dan subjektif fenomenanya dapat memproduksi penggunaan pengetahuan. Kemudian hubungan antara teori dan praktis. Kemudian yang terakhir, tujuan teori dapat memberikan informasi secara praktis. Itu pendekatan pragmatis atau pragmatisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda tetap semangat untuk melakukan pembelajaran sehingga menghasilkan pengetahuan yang cukup, khususnya berhubungan dengan scientific investigation, investigasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.